Dengan berkembang pesatnya teknologi, banyak posisi-posisi karir baru yang muncul di saat ini. Nah, salah satu posisi karir yang baru muncul tersebut adalah Android developer. Nah, apa itu Android developer dan apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Android developer? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Cevi Nanda, Android developer di PT Nindya Karya di program Bedah Karir, di mana program saat ini akan mengulas karir secara mendalam untuk memberikan kepada pemahaman kepada teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa eh, memenuhi kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Android developer dan dapat mencapai posisi Android developer. Nah, sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Halo Cevi. Halo, pagi. Udah, Pagi. Bagaimana kabarnya Cevi? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Cevi, ini kali ini kita mau diskusi mengenai karir sebagai seorang Android developer. Nah, namun sebelum bercerita mengenai Android developer, eh, sudah berapa lama pengalaman dan mungkin karya-karya Cevi di sebagai seorang Android developer apa aja, Cevi? Oke, mungkin itu ya latar belakang dulu. Hmm, Memang kuliah dulu juga sering nih buat aplikasi project seputar Android ya. hmm, Namun kala itu kita masih menggunakan software yang dibuat oleh MIT ya. hmm, Jadi namanya App Inventor. hmm, Jadi software ini memang kode blok ya, kode blok. Jadi yang memang kita drag and drop aja sistemnya, hmm. nggak terlalu ngetik coding, nggak perlu ngetik coding, Oh, hanya drag and drop aja gitu. hmm, hmm, Nah, drag and drop itu dari buatan MIT ya, hmm, software namanya App Inventor. hmm, Setelah itu memang ada kebutuhan nih, kebutuhan buat aplikasi-aplikasi IoT ya, hmm, IoT kayak nih mati dan menghidupkan lampu hmm, pakai HP gitu, hmm, dibuat aplikasinya dengan App Inventor. hmm, Kemudian buat monitoring suhu, tegangan, tegangan, arus listrik dan intensitas cahaya pakai HP dimonitoring. hmm, Koneksinya juga secara IoT itu dengan internet ya, tentunya memanfaatkan internet gitu. hmm, Tentu pakai controller ya. Controller kali itu kita ada namanya ISP8266 ya. Itu memang hmm, controller yang bisa kita gunakan sebagai perangkat IoT yang terhubung dengan internet. hmm, Dan lanjut dari 2015, kebetulan nih 2016 mengajukan buat PKM, hmm, program aktivitas mahasiswa hmm, tentang juga nih gitu. Jadi eh, kala itu simpelnya saya membuat pengolahan suara hmm, yang mana suara tersebut dapat dilihat oleh Android, kemudian dapat membuka suatu device-nya. Contohnya kayak kali hmm, itu saya terapkan di rumah nih. hmm, Jadi buka dan tutup pintu rumah itu hanya dengan suara aja dengan melalui smartphone Android itu. hmm, Nah, hmm, terima kali itu di 2016. hmm, Pengajuannya 2015. Pakai Android juga. Jadi di kala itu keren nih di Android. hmm, Jadi ingin mendalami lagi antara elektro dan IT nih. Jadi hmm, belajar dua-dua karena memang ilmunya berkesinambungan dan koneksi nih. yep, Sama seperti sekarang ya kita teknologi 4.0 ya, jadi memang kali itu udah ada bayangan di masa depan bakalan kepake nih ilmu-ilmu kayak gini nih elektro hmm, dan IT gitu. hmm, IT memang kebetulan saya fokus di programmer Androidnya gitu. hmm, Kala itu sampai 2017 18 masih menggunakan software MIT yang App Inventor yep, kode hmm, itu ya, tanpa klik ketik-ketik script. Kemudian di 2018 sudah mulai belajar nih mengenal Android ya, Android. Jadi ada namanya software Android Studio. Nah, Android Studio inilah yang memang sebenar-benar program ya. Jadi program pertama yang saya pelajari ada namanya program Java ya. Java di Android. Nah, di software Android ini kita memiliki dua bahasa yang disediakan ya hmm, secara defaultnya. Ada Kotlin dan Java. Nah, kebetulan saya belajar di Java juga, Kotlin hmm, juga. Namun masih sekedar tahu aja 2018. 19, akhir tahun 19 mulai mendalami nih. Mendalami di Android Studio-nya. Akhirnya coba deh lamar. Kala itu ada di 2020 ya. Mungkin sebelum 2020, dari 2018 2019 kebetulan hmm, pengalaman kerja saya 2 tahun ya hmm, di kampus juga di hmm, bidang elektro, dan di kampus itu saya memang juga fokus di IoT-nya juga. hmm, hmm, Lanjut lagi ke 2020, tepat awal April 2020 saya ngelamar nih di CV ya yang hmm, bergelut di bidang Android. hmm, Nah, sampai sekarang di pertengahan itu ya 2021 hmm, ada berkeinginan nih karena kebetulan kontrak saya udah itu ya. Nah, memang saya paskan di 1 tahun hmm, di PT yang lama, timbul niat nih ingin cari pengalaman baru lagi itu kan di perusahaan baru di Android hmm. developer media karya ya, tentunya itu saya coba di situ.
akhirnya alhamdulillah dapat sampai sekarang. Mungkin itu sepintas saja ya. Jadi Android developer itu sendiri adalah memiliki tanggung jawab ya, seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mengembangkan aplikasi mobile ya yang berbasis operasi sistem Android gitu. Jadi aplikasi yang dibuat seputar Android itu, operasi sistemnya Android secara mobile. Baik itu Apple maupun Android. Nah, itu yang dinamakan Android developer, orang yang mengembangkan aplikasi di bidang mobile dengan sistem operasinya Android. Kemudian untuk bahasa pemrograman banyak sih sebenarnya saat ini ya. Plugin banyak sekarang. Kayak Flutter, ada React Native, dan sebagainya gitu. Tapi untuk sekarang ya, memang lagi maraknya nih di pemrograman Flutter. Karena pemrograman Flutter ini, pemrograman yang memang kita secara build aplikasi itu sudah hybrid ya. Dapat build ke iOS dan dapat juga build ke Android-nya. Namun kalau Kotlin dan Java itu belum bisa ke iOS, hanya seputar Android saja. Jadi ketika build aplikasi itu hanya bisa di Android. Itu bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Tapi kalau kita mau hybrid ya saya sarankan pakai Flutter itu. Kuasailah belajar bahasa Flutter. Flutter itu udah ada kok sampai sekarang. Untuk channel pun banyak di YouTube. Jadi kita sekarang kalau untuk belajar ya itu nggak susah kayak dulu lagi. Kita memanfaatkan Google dan YouTube gitu ya untuk belajar. Intinya sekarang adalah orang yang punya niat kuat mau belajar, insya Allah maju. Tapi kalau setengah-setengah niatnya ya jangan deh itu. Usahakan niatnya full gitu kan, full power untuk belajar. Insya Allah dapat. Siapa yang bertemu pasti mendapat itu kan. Gitu kan. Ya apalagi ya banyak ya informasinya sudah banyak banget gitu kan. Misalkan di YouTube sendiri mungkin sampai sesulit apapun kerjaan ya programmingnya udah ada kali ya di YouTube ya. Iya, sudah banyak. Google. Nah, baik Cevi. Jadi kalau sederhananya nih Cevi, kerjaan sehari-hari itu ngapain aja Cevi? Ya, kerjaan sehari-hari saya yaitu maintenance aplikasi ketika ada error di logonya nih misalkan, atau error di Play Store-nya. Kita kan build aplikasi, tentunya kita juga upload ke Play Store agar dapat di-download orang banyak kan. Nah, kadang-kadang di Play Store ini mereka nih rutin melakukan update dan update terus gitu. Ada yang namanya versi ya, update versi. Ketika di Play Store mensyaratkan versi ini nih, kita waktu itu menggunakan API yang 29 ya pas build-nya. Namun sekarang udah sampai 30, jadi minimal untuk API-nya itu 30 ya, versi 30 gitu. Akhirnya yang lama di-remove oleh Play Store-nya. Nah, itu salah satu tugas saya gitu kan, di-update lagi deh gitu. Kita build lagi yang terupdate gitu. Itu salah satunya maintenance aplikasi ya. Jadi ketika ada yang error aplikasi, ada yang bug, ya itulah kerja saya gitu. Fiksasi bug gitu. Bug ini yang error ya, aplikasi error kayak nggak bisa masuk aplikasi di menu A, menu B, menu C, ya itu kita yang maintenance gitu. Nah itu dia. Oke, baik Cevi. Jadi secara hari-harian ya maintenance program berarti sederhananya kerjanya duduk di depan meja, depan komputer gitu ya? Ya betul. Jadi kesabaran memang penting di sini. Orang yang nggak hobi coding sebaiknya jangan deh. Oh iya, apalagi ya programming begitu ya Cevi ya. Nah, hobi ya, gitu. Harus dibiasakan. Nah, jadi ini terkait dengan tadi kan karena berbicara kesabaran. Jadi sebenarnya sifat-sifat atau sikap seperti apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang Android developer itu, Cevi? Ya sikap-sikapnya ya. Pertama tentunya itu diteliti ya, teliti. Karena memang di setiap coding tuh asal ada aja kurang titik komanya atau beda huruf besar dan kecilnya itu tetap error dia. Nah, di situ dituntut kita kesabaran dan ketelitian gitu. Beda nih sama orang yang nggak sabar dan nggak teliti ketika error dalam satu baris coding ya, mereka udah suntuk aja nih, udah dibanting komputernya. Jangan sampai gitu. Jadi orang yang memang kesabarannya punya batas atau ketelitiannya kurang ya sebaiknya jangan deh itu. Karena bakalan kesal tuh, nggak mau dilanjutin lagi gitu. Iya, benar. Jadi memang harus ketelitian dan kesabaran itu menjadi penunjang utama di Android ini. Oke. Jadi ya misalkan ada salah titik koma atau hurufnya ada yang salah naruh atau gimana langsung nggak bisa jalan gitu ya Chef ya. Bisa. Coding itu penting. Baik. Jadi ya kalau mau jadi seorang Android developer ya harus teliti dan sabar gitu ya Chef ya. Cuma saya penasaran kalau gimana ya ngelihat monitor tiap hari gimana rasanya? Ya, kebetulan saya ada dapat masukan nih dari ya, gimana? Kan ya. Jadi biasakan deh kerja itu 50-10. Jadi bekerja 50 menit, 10 menitnya istirahat. Oke. Jadi bekerja 50 menit, 10 menitnya istirahat. Gitu terus rutinkan karena
mata dan otak kita juga perlu istirahat gitu. Jangan Benar-benar. sama kayak ibarat CPU ya. Kalau kerja terus bakal panas Iya, tanpa ada sleep-nya gitu atau iya. shutdown-nya gitu kan ya. Mm-mm. Otak juga gitu, Mm-mm. istirahat gitu. Usahakan dalam bekerja khususnya di Android developer ya. Terapkan deh ilmu 50-10 karena udah nyoba juga nih. Ternyata Oh. memang bagus. Kalau Mm. diikutin terus sampai berjam-jam, kita start kerja nih di PT saya dari jam 8 Mm. sampai jam 11-an, 11.39 gitu ya Mm. karena sholat. Itu kalau diikutin terus, mata bakalan sakit, Iya, benar-benar. merah gitu. Mm. Pinggang terasa sakitnya, Mm. pinggang Oh juga iya. terasa gitu kan. Mm. Nah, makanya usahakan juga tertib deh, disiplin tentang kesehatan mata dan Mm. tubuh juga gitu kan. Jadi ada juga melakukan deh kayak stretching kecil-kecilan gitu. Mm. Peregangan juga diusahakan itu di Android Mm. developer. Jadi Mm. jangan terpana dan terpaku dengan coding terus gitu ya. Iya. Jadi ada juga istirahatnya. Usahakan 10 menit gitu kan. Iya. Kurang lebih Kad- 10 menit. Kadang-kadang kan gini ya, cuma nggak tahu ya. Sama dulu pas kuliah pernah juga ya programming dikit-dikit gitu kan. Cuma kalau orang programming itu kan kayak katanya nggak bisa diganggu gitu kan. Misalkan lagi serius gitu kan. Itu ada jeda dikit aja itu langsung buyar gitu. Itu gimana sih, Vi? Jadi kayak gini ya. Kita kan saat ada bug ya, bug Hmm, itu, hmm, bug itu ada error pada hmm, coding, hmm, kita bakalan melakukan tracking tuh. hmm. Tracking kita lihat per line-nya, per barisnya kita lihat satu-satu. Nah, ketika udah ketemu, tapi ke scroll lagi ke atas kita nggak tahu lagi nanti gimana. Itu Jadi, dia. nah, karena memang coding ini dari atas sampai bawah ya, dari Hmm, mulai line paling atas sampai ke bawah itu bakalan keterkaitan. Katakanlah kita nih ingin fiksasi login nih, hmm, katakan login variabelnya di atas login A gitu kan. hmm, Klik, ternyata login A ini error. Di mana sih errornya? Kita lihat tracking dari A, mulai dari edit text-nya nih, hmm, dapat login error kita control shift itu ya F, hmm, jadi kita find semuanya. Udah oke di baris 1 oke, baris 2 oke. Ternyata di hmm, baris 3 ada salahnya di itu input token nggak termasukkan tokennya gitu. hmm. Nah, di situ kiranya ketika kita terperhatikan ke arah lain itu ke back kurang lagi deh mereka itu bikin jadinya buyar bagi yang nggak sabar bakalan kesal gitu. Iya benar-benar. Jadi Lebih seperti itu gitu. jadi memang ya benar banget ya harus teliti dan Fokus, sabar gitu. fokus juga. Ya fokus juga gitu ya. Kan tentunya mau belajar gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Mau Ya, belajar. hmm. Jadi ya apa ya teliti, sabar dan fokus ya itu ya sangat-sangat penting lagi. Ya terkait tadi dengan istirahat juga ya baru sadarnya juga sekarang mungkin kalau sebelum COVID kan kita kerjanya misalkan ya meeting ketemu orang kan nggak ngelihat layar jadi masih enak gitu kan. Tapi kan saat ini ya kerja dari jam 8 mungkin sampai sore dan bahkan malamnya lanjut lagi itu ngeliatin full layar aja gitu kan. Jadi Hmm. eh, tiba-tiba pas mau tidur kok sakit mata gitu. Jadi Kita istirahat gitu. iya harus benar-benar banget harus. Walaupun meski mungkin saudara kayak mungkin kayak orang main game gitu ya. Hmm. Memang kelihatannya enak banget nonton apa ngelihat layar main game gitu kan. Tapi nggak terasa mata capek gitu. Mungkin tapi karena main gamenya seneng jadinya nggak capek. Cuma ya nantinya baru berasa gitu kan ya Chef ya. Sugesti Hmm. udah biasa di tubuh kita kan karena Hmm. sugesti itu memang nggak bisa kita hindari juga. Hmm. Kalau udah otak kita dikendalikan dengan suatu device ya itu Hmm. bakalan tubuh lain nggak kerasa gitu karena Hmm. fokusnya itu ke otak di depan Kotak. kita ya sama Iya. kayak ilmu hipnotis gitu. Oh iya benar-benar benar banget Jadi, sih Chef. sadarnya itu ketika kita udah hilang Udah fokus hilang fokus. nggak lagi. Hmm. Nah, baik Chevy. Nah, ini tadi terkait ini selanjutnya terkait dengan apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang Android developer gitu. Tapi tadi Chevy sudah menjelaskan sedikit gitu Chevy ya. Minimal kan programming. Kira-kira secara knowledge atau apa ya, secara knowledge pengetahuan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang Chevy apa seorang Android developer gitu Chevy. Oke, secara knowledge ya tentunya Hmm. bahasa pemrograman. Hmm. Bahasa pemrograman ini tergantung kebutuhan kita. Hmm. Kalau sangat disarankan sekali ya memang pemrograman sekarang itu yang hybrid, yang bisa Hmm. dua aplikasi, bisa ke iOS, bisa ke Android. Hmm. Kalau untuk dasarnya memang dimulai dari Java maupun Kotlin, Hmm. dasar utamanya. Hmm. Tapi kalau untuk Flutter kita sudah dimanjakan dengan framework, jadi udah gampang aja itu. Hmm. Lebih gampang lagi kita kerja di Flutter karena sudah diberikan berbagai kemudahan untuk aplikasi itu. Hmm. Ya memang kalau memang mau belajar ya dimulailah dari Java, saran saya gitu. Oh, oke. Belajar ya kalau Hmm. mau belajar. Tapi kalau mau langsung bisa juga, ke Flutter langsung bisa, boleh. Hmm. Tapi biasanya
orang yang bisa Flutter nggak bisa Java, bingung di Java dia. Oh iya iya. Tapi orang yang udah biasa Java masuk Flutter udah gampang aja ngikutin gitu. Kayak ini ya, belajar mobil matic sama mobil manual gitu kan. Nah, gitu. Kalau Biasanya belajar manual, mobil matic dulu di bawah manual nggak bisa gitu kan. nggak bisa. Tapi kalau udah biasa manual di Matic gampang. Ah, matic gampang ya benar benar. Ya, rem gas aja, nggak perlu Iya. ini lagi kopling gitu. Ah iya, Itu oke. lebih pengalaman. Kalau biasa di Java, Hmm, ketika kita belajar di Flutter itu udah gampang. Tapi kalau hmm, kita hanya bisa Flutter, ketika mau coba Java bingung, hmm, bakalan ulang lagi belajarnya, lebih hmm, lebih rutin lagi belajarnya. hmm. Baik Gitu. baik. Jadi memang kalau sekarang ya, Hmm, coba deh pengembangan pelajari juga Flutter dan Java gitu. hmm, Kalau memang dituntut untuk pekerjaan fast ya, saat sekarang nih udah canggih-canggih gitu ya. hmm, Memang disarankan juga pakai Flutter karena hmm, build up-nya udah itu sudah hybrid, bisa hmm, iOS dan Android. Kalau hmm. Java belum. Java Oh, tuh hanya atau di Android saja build up. oke. Hmm. Itu bedanya sih. Oh itu Kemudian beda. Hmm, juga harus tahu tentang koneksi API gitu. hmm, hmm, Jadi, server penting karena memang data-data yang di Android itu bakalan ujung pangkal database-nya ya ke server nanti ada hmm, hmm, server. Jadi ilmu koneksi API juga penting di sini. hmm, Gimana sih cara koneksikan gitu API dari Android ke web servernya? hmm, Ada banyak, ada yang bisa kita pakai retrofit lah, ada yang Polay, ada yang oke HTTP banyak dan sebagainya, tinggal hmm, pilih aja. Tapi kalau untuk disarankan ya bagus coba pelajari di retrofit karena itu koneksinya ya sekarang udah lumayan bagus dan memang kebanyakan orang pakai itu, pakai retrofit untuk hmm, koneksi API-nya gitu ke hmm, server. Kemudian ilmu tentang server juga harus tahu kita ya. hmm, Sedikit tidaknya juga harus tahu ilmu tentang itu. Gitu. Karena memang kita bakalan banyak interaksi dengan server nanti dari Android gitu. Kemudian untuk desain ya, desain UX-nya gitu kan, UX-nya juga di sini ilmu seni kita juga hmm, dibutuhkan gitu kan. hmm, hmm. Karena memang bagusnya tampilan aplikasi itu tergantung desain kita nantinya gitu kan. Bagusnya tampilan aplikasi gitu. Nah, untuk desain sendiri ya itu kita banyak bisa pakai Figma. Hanya untuk desain saja ya biasanya ada Figma dan sebagainya banyak. Itu hanya untuk desain. Tapi kalau untuk langsung ya, kalau langsung tanpa desain bisa juga langsung ke Android-nya bisa. Tujuannya untuk desainnya ya kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan gitu kan. Tujuannya desain di awal itu. Pelajari juga lah sistem SDLC-nya gitu kan. Sistem development-nya juga dipelajari gitu. Gimana cara kerjanya gitu. Kemudian untuk ya mungkin itu saja yang dasar-dasarnya. Kalau untuk lebih dalamnya bisa cari di internet banyak kok. Tenang aja banyak. Ya Dasar. kalau ya kalau dasar saya ya itu tadi ya Chef ya. Tapi untuk pengembangannya ya ke depan ya akan semakin luas begitu ya Chef ya. Nah ini Chef, pertanyaan selanjutnya nih, suka duka menjadi seorang Android developer apa Chef? Mulai dari suka atau dukanya dulu. Dukanya dulu deh. Dukanya. Sukanya biar di akhir aja. Ya tentunya kalau di kantor ada yang error, orang bakalan nekan kita. Contohnya karyawan ini error. Ini kenapa kok ini error nggak bisa absen? Nah yaudah kita yang serang duluan. Iya iya iya. Nah, untung kalau koneksi internetnya bagus saat kita itu ya revisi coding, alhamdulillah. Tapi kalau mati saat kita revisi codingnya itu stresnya numpuk lagi. Udah nunggu. Karena memang kita develop coding ini memang perlu internet juga karena bakalan diupload ke Play Store-nya untuk di-download si user nantinya. Gitu. Oh iya, untuk sedikit tips saja di Play Store ya. Biasanya kalau orang-orang yang baru ngupload ke Play Store itu bakalan butuh Hmm, kurang lebih 7 hari untuk upload. Untuk hmm, dia bisa di-download oleh user ya. hmm, Kurang lebih 7 hari gitu sekarang. Kalau dulu enggak kok. Dulu sebelum COVID 3 hari udah rilis dia, udah bisa oh, di. Tapi hmm, sekarang entah kenapa ada kebijakan dari tim Play Store-nya ya. hmm, Kurang lebih 7 hari baru bisa rilis tuh bagi yang baru-baru diupload ya, hmm, upload di Play Store gitu. hmm, Nah, karena memang kebijakan saat COVID juga. iya, Itu kebijakan itu dimulai ya saat COVID kurang lebih. hmm, Jadi, kurang lebih nunggu 7 hari di review dulu nih. Di review dulu aplikasi yang kita buat, yang kita hmm. upload. Ada nggak itu apa namanya? Ada nggak unsur sarannya, unsur-unsur pornonya, Oh iya iya. itu bakalan dilihat oleh timnya gitu nanti Hmm, tim pastor. Kalau layak di itu dipublikasikan bakalan rilis nanti dia bisa di-download. Tapi kalau enggak ada komentarnya nanti dari tim Play Store, hmm. hilangkan ini ada nanti itu. Oh jadi ada rekomendasinya apa yang mesti dilakukan gitu ya Chef? Oh, Nah, hmm, itu hal-hal penting yang memang perlu dipersiapkan untuk Android developer. Cari tahu tentang bahasa pemrograman, ya kalau disarankan ya Flutter bagusnya. hmm, Kemudian cari tahu juga nanti koneksi tentang server ya tentunya. hmm, Koneksi API-nya bagaimana. Kemudian juga pelajari tentang upload
ke Play Store-nya maupun App Hmm. Store. Kalau Android Play Store, kalau untuk Apple-nya ke App Store untuk upload codingnya. Dan itu membutuhkan belajar yang intens, rutin, penerapan yang rutin. Kalau Oke, untuk media belajar banyak di banyak Google ya. bisa, di YouTube bisa. Nah, tadi kalau kembali lagi ke dukanya, tadi kan yang pertama tadi itu ya, kalau keluhan apa menangani keluhan orang gitu kan, Ya, puluhan buset. yang mintanya cepet gitu kan. Dan tambah lagi ya tadi itu apalagi kalau misalkan sinyal internetnya nggak bagus gitu kan. Kita juga yang kena nanti. Kita juga yang kena gitu kan, padahal ya sinyal internetnya nggak bagus gitu. Nah terus ada lagi nggak sih, Vi, dukanya yang lain? Dukanya yang lain ya selain itu tentunya ketika kita dapat bug bug error baru itu bakalan kita cari dulu gitu. Kita cari dulu di internet atau kayak forum-forum Stack Overflow itu ya. Oh iya iya iya. Cari cari tahu dulu. Karena ketika kita dapat error baru itu tentunya ilmu baru kan. Ilmu baru. Nah, kita memang harus cari tahu dulu. Sementara kita nggak tahu nih, kok bisa kayak gini, sebelumnya belum pernah kita alami error ini kan. Nah, itu salah satu dukanya juga gitu. Kita memang harus giat juga mencari gitu ketika ada bugs. Oke oke. Jadi ya kalau problemnya itu kalau memang kemungkinan akan apalagi kalau yang kita buat itu sudah sangat kompleks berarti permasalahannya juga pasti akan kompleks gitu ya. Jadi kalau mau nyari informasi yang lebih cari lagi ya kumpul di forum-forumnya begitu dan ya cari di internet solusinya begitu ya, Cevi ya. Ya, Nah, oke. Nah, dukanya. itu dukanya. Nah, sukanya apa aja, Cevi? Ini kayaknya lebih banyak sukanya nih. Sukanya nggak terlalu banyak juga. Ketika orang pakai aplikasi kita, kita senang gitu. Ya. Ada kepuasan tersendiri ya. Konten sendiri itu memang Hmm. ada. Hmm. Wah, udah enak nih dipakai orang. Kita dapat feedback. Biasanya kalau di Play Store ada ratingnya tuh, rating bagus itu kan. Kalau bagus aplikasi kita. Tapi kalau enggak ya tadi itu kan rating jelek kalau nggak bagus itu. Kemudian tentunya di Android developer ini biasanya gajinya itu ya rata-rata tinggi gitu. Tinggi. Jadi, alhamdulillah jauh di atas UMR rata-rata ya. Karena memang kalau bisa di searching sendiri di Google itu ada mulai dari untuk benefit gaji Android developer sendiri itu mulai dari 6 sampai ke atas. Benar. 7, 8, 9, 10 bahkan ada digit juga. Nah, itu sukanya ya. Imbalannya besar, lumayan besar. Dan nah, belajarnya juga ekstra. Iya, benar-benar. Sama lah dengan resiko yang ditanggungnya gitu Iya, kan. iya. Itu. Ya itu sih kalau untuk sukanya ya di benefitnya lebih besar yang kita dapatkan. Dan kita juga enak nih buat aplikasi, nggak perlu lagi download aplikasi orang. Ketika kita butuh aplikasi catatan harian kita bisa buat sendiri. Ketika kita mau perlu aplikasi buku tabungan kita bisa buat sendiri gitu. Oh iya, jadi ya sebenarnya kalau misalkan ada permasalahan di diri sendiri gitu ya, Cevi ya. Bisa. Sampai sekarang pun buat sendiri. Misalkan aplikasi PDF biasanya kita download yang punya orang ya kita buat sendiri aja, ngapain pakai orang. Iya, oh iya, wah menarik. Database-nya itu nggak ke dia kan, database-nya masih aman sama kita gitu. Iya. Chatting pun kayak WA saya juga buat sendiri, jadi chatnya pun pakai chatting saya sendiri, jadi database-nya dari saya sendiri gitu. Jadi nggak perlu pakai itu lagi kan aplikasi WA yang lain sebagainya. Perlu juga sih WA. Iya perlu juga benar. Gitu. Tapi kalau pribadi internal kita kan bagus pakai aplikasi sendiri. Nyaman kita megang. Wow, menarik. Jadi memang ya sebenarnya untuk permasalahan di diri sendiri itu, misalkan ada problem apa ya selesaikan aja, kita bikin aja sendiri gitu kan, Cevi. Nah, tapi tadi terkait dengan benefit gitu kan, atau imbalannya lah tadi gitu kan. Dan benar nggak proyekannya banyak kalau Android developer ini? Banyak sekali sampai sekarang. Nah, jadi kewalahan. Jadi kalau teman-teman nih, saya juga lagi nyari nih staff untuk saya sendiri untuk Android. Jadi yang minat untuk belajar ya, belajar saya bisa ajarkan. Nanti siap tempur nih sama saya nanti diajakin proyek gitu. Oh, oke. Jadi ya benar berarti kan. Jadi sering juga buka lowongan untuk Android untuk pribadi sendiri karena saya juga ada itu sendiri, ada usaha sampingan juga di Android. Oh, oke. Juga sekarang belum ketemu. Memang ada angka di Android ini. Jadi memang secara sampingannya banyak banget gitu kan. Banyak. Jadi ada di freelancer.com ada, di platform untuk freelancer banyak untuk yang kebutuhan Android ini. Ya, jadi ya kalau benefit ya nggak usah diragukan lagi ya gitu. Kembali ke kitanya gitu ya. Nah, selanjutnya nih Cevi. Pertanyaan terakhir nih. Kebutuhan karir Android developer ke depannya kemungkinan akan seperti apa, Cevi? Kalau Cevi melihat nih. Oke, untuk Android developer itu sendiri ya tentunya
selagi ada HP itu bakalan ada terus. Selagi ada HP, smartphone Android itu bakalan ada terus. Karena masing-masing perusahaan sekarang nggak bisa meninggalkan Android, pasti ada Android developernya satu perusahaan gitu. Karena masing-masing mereka mengembangkan aplikasi untuk perusahaannya gitu. Makanya itu prospek kerja ke depan bagus gitu. Karena sekarang ini nggak bisa lepas kita dari Android. Coba deh di masing-masing kita pasti ada HP Android di rumah. Ada HP Android ya tentu ada developer Androidnya gitu yang membuat aplikasinya. Mustahil nggak ada gitu. Ya. Jadi memang prospek kerja sangat bagus ke depannya gitu. Makin maju teknologi makin dibutuhkan Android developer maupun web developer juga. Gitu. Sangat dibutuhkan sekali di era-era 4.0 ini, apalagi 5.0 besok. Oh ya benar sih. Tapi tadi menarik sih yang Cevi sampaikan. Ya kalau misalkan ya kebutuhan ke depan itu ya lihat aja ya smartphone sekarang begitu kan, dan tadi pas Cevi nyampein smartphone, dan kemungkinan ke depannya kan beberapa fitur elektronik juga akan menggunakan Android ya. Ya, Seperti TV ada TV Android gitu kan. Terus kemungkinan mobil dan motor juga nanti kemungkinan ke depannya ada mobil motor listrik juga bisa jadi menggunakan Android. Bisa atau enggak sih? bisa. Saya juga ada project di itu TV. Jadi memang khusus TV Android. Hmm, Jadi buat hmm, aplikasi yang memang untuk di TV-nya udah ada hmm, juga hmm, project hmm. itu. Dan memang bayarannya lumayan tinggi untuk di situ. Orang belum banyak bisa. Oh, itu dia gitu ya. Jadi kebutuhan karirnya ke depan itu ya seiring berkembangnya teknologi juga akan semakin tinggi begitu ya. Makin Hmm, kan Android developer ini gitu. hmm, Jadi bersenang hatilah bagi kita yang dari awal udah belajar Android gitu ya. Karena iya. memang kembangnya bakalan banyak nanti ke Hmm, depannya. hmm, 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 Memang kalau kita yang di informatika, sistem informasi maupun di elektro ya, hmm. memang ada niat untuk belajar Android, belajar deh dari sekarang. Nah, Pada itu ya. ketinggalan besok-besoknya nanti. Benar. Jadi yang masih mahasiswa ya belajar, kalau bisa ikut project nih, Cevi juga menawarkan tadi ada project gitu kan. Serius ya. Iya, yang serius gitu kan. Nah, dan ya diseriuskan ketika lulus ya kebutuhannya juga akan makin banyak begitu ya, Cevi ya. Nah, ini berarti ini profesi Android developer ya salah satu profesi yang menjanjikan di saat ini dan di masa depan begitu ya, Cevi ya. Ini buktinya Dan Cevi. ya, Android dan web developernya juga, Android dan web developer ya. webnya juga. Baik. Baik, Cevi, ini terima kasih banyak Cevi sudah share ke kita mengenai posisi profesi Android developer. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mau belajar jadi Android developer dan juga mau membangun karir sebagai seorang Android developer ya bisa makin tercerahkan lah begitu. Terima kasih banyak Cevi sudah berdiskusi ini menyita waktunya. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi